Luhe, ketemu maning lur karo aku ya. Iki anak maning ya lur ya, sing komen maning di salah satu videoku yang sudah saya upload sebelumnya. Ada yang nanya gini, izin tanya mas, untuk sholat 5 waktu dikasih waktu ndak mas? Jawabannya tentu dikasih lur, karena kayak gini nih contohnya ya. Ini jam 12 siang, ya berarti tandanya untuk kita istirahat ya, untuk menunaikan ibadah sholat duhur ya. Terus karena saya kerjanya di pabrik ya lur ya, jadi untuk sholat 5 waktu ya alhamdulillah waktunya banyak lur ya. Itu kalau kerjanya di pabrik, tapi nggak tahu ya lur ya, kalau misalnya kerjanya teman-teman itu di lapangan, saya kurang paham kalau begitu. Terus di tempat saya disediain musola apa enggak sama perusahaannya? Enggak disediain. Tapi tempat saya bekerja itu dekat lur, dari tempat kerja saya di belakang sana itu ke Apato itu saya dekat ke tempat tinggal saya tuh ya. Sekitarannya beda itu ini 5 menitan lah udah nyampe ke Apato. Jadi kalau misalnya teman-teman yang taat banget sama beribadah gitu ya, waktunya banyak lur. Insya Allah di Jepang juga banyak waktu ya. Tapi ada salah satu apa namanya, misalnya nggak sempet, misalnya kayak kerjaannya misalnya di Ginba gitu kan, kayak di lapangan gitu, karena banyak perjalanannya ya. Misalnya kalau kerja di Ginba itu ya kayak pagi-pagi misalnya mau sholat subuh gitu mungkin sempet, terus berangkatnya jam berapa, jam 5. Kalau sholat maghrib mungkin masih di perjalanan, tapi kan itu apa ya, keadaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya pengen 5 waktunya itu tepat waktu ya, saya sarankan cari pekerjaannya itu yang ya kayak saya bekerja kayak gini ya, maksudnya kayak di pabrik, kalau enggak home industry, minimal pertanian lah yang waktunya banyak. Kan di Jepang juga istirahatnya 3 kali lur, masuknya jam 8, jam 10 itu QK, terus jam 12 kayak gini istirahat siang, makan siang, mungkin sholat duhur gitu kan. Terus kalau jam asarnya jam 3 sore tank itu udah QK lagi 20 menit. Bahkan kalau yang kerja di lapangan itu setengah jam sampai setengah 4. Jadi mungkin bisa juga menunaikan ibadah sholat asar. Cuma yang di tempat saya bekerja ya, saya nggak pernah apa ya, Jumatan lur. Kalau hari Jumat kan kayak gini nih, contohnya ini saya ngonten hari Jumat nih. Hari Jumat itu saya yang nggak Jumatan lur, juga gak ada masjid kan di sini ya. Andai kan ada masjid jauh naik kereta lur, bisa makan waktu setengah jam, belum nunggu keretanya balik lagi, jelas telat pekerjaannya. Jadi ya minusnya kalau di luar negeri kayak gini, Jepang, kalau jauh dari masjid ya gak pernah Jumatan lur. Saya pernah Jumatan sekali doang selama kerja di Jepang tuh ya. Ya inilah, kalau sholat 5 waktu sih waktunya banyak loh, insya Allah. Kalau kerjaannya ya yang kayak saya gini, maksudnya bukan kerjaan di lapangan luar gitu. Oke dulur, jadi singkat saja ini ya ceritanya. Barusan saya sampai di jalan, sambil cerita lagi ya. Nih, kita sudah sampai Apato sekitar jam 12.07 ya kelihatannya. Berarti masih ada waktu 50 menit. Nah, buat teman-teman yang mau menunaikan ibadah sholat duhur, jadi waktunya masih ada 50 menit. Setelah sampai Apato terserah teman-teman, misalnya mau makan dulu kah, mau sholat duhur dulu, itu bebas karena waktunya panjang. Untuk saran saya sih ya, kalau mau pencari pekerjaan yang apa, kalau mau cari yang biar sholat waktunya tepat gitu ya, 5 waktunya tepat, carilah pekerjaan yang di ruangan, pabrik gitu ya. Kalau di Ginba saya kurang hafal lur, karena saya kerjanya bukan di Ginba. Yuk kita masuk dulu ke rumah. Singkat saja lur, ini saya sudah mau balik lagi ke pabrik lur ya. Jadi begitu lur, kalau istirahat siang ya ada waktu pulang. Tapi kembali lagi ya ke keadaan teman-teman gimana. Di sini kan kerjanya nggak sama ya. Tapi untuk saran saya, ya itu, kalau mau 5 waktunya tepat, carilah pekerjaan yang sesuai apa yang kira-kira nanti teman-teman mampu kerjakan ya. Jangan nanti modal asal berangkat
Jepangnya itulah intinya itu ya, wanti-wanti loh beneran aku ke Jepang jangan asal berangkat ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ngebet pengen buru-buru berangkat ke Jepang sih itu sih hak teman-teman ya. Aku tak parkirin sepeda dulu ya lur ya. Oke lur, ini saya udah memarkirkan sepeda dan ini saya mau masuk lagi ke dalam pabrik karena 10 menit lagi kerja. Nih ya, tadi waktu kita pulang itu jam 12.07 ya. Sekarang ini saya sudah nyampe lagi di pabrik sekitar jam 12.50 tuh kan. Berarti waktunya banyak kan, sekitar 50 menit ya. Berarti 40 menit di rumahnya ya kan. 40 menit itu udah waktu yang sangat cukup ya lur ya, untuk misalnya teman-teman mau menunaikan kewajibannya ya kan. Makan paling kan 10 menit 15 menit lama-lamanya. Sholat zuhur paling kan 7 menit atau enggak 5 menit mungkin ngebut. Nggak tahu, itu kan urusannya masing-masing lah ya. Jadi misalnya buat teman-teman yang mau kerja di Jepang jangan khawatir. Di sini ya kalau udah yang kalau orang-orang Jepang yang udah terbiasa dengan menerima anak-anak magang dari luar Jepangnya, maksudnya orang-orang Indonesia yang udah banyak di sini ya, toleransinya ya besar kalau sama aja. Malah bahkan suka mengingatkan, bahkan suka menanya ya. Kayak ini kan mau puasa nih, tanya asta dan jikika dan jiki arimaska, katanya puasa mau melakukan enggak, ya jawabnya aja wakaranai. Kalau kerjanya berat ya enggak, kalau kerjanya enteng ya insya Allah, gitu aja ya. Oke, kita masuk dalam. Nah, ini sekarang saya sudah istirahat jam ketiga lur. Juga yang ketiga jam 3 tuh. Ini nanti istirahatnya sampai jam 3.20. Sholat asarnya gimana? Kalau mau tepat waktu ya teman-teman bisa menggelar sesuatu yang ada di tempat teman kerja, kayak contohnya papan kayu yang saya taruh di belakang sana ada itu ya. Biasanya ya di sini kalau enggak gelar karung gitu, hadapnya kiblatnya ke arah sana. Nah kayak gini lur ya. Nah ini udah wayai balik lur. Misalnya sholat asarnya teman-teman enggak dilakukan di pabrik, mau lakukan di rumah tuh jam 5:50 ini udah selesai kerjaannya lur ya. Ini mau pulang, nah dimatiin lampunya ya. Oke, langsung aja berarti kita keluar. Bagaimana lur? Sudah ada gambaran belum? Kira-kira nanti kalau teman-teman kerja ke Jepang, apa job yang mau dipilih? Kalau menurut teman-teman pekerjaan yang saya kerjakan ini bagaimana? Jadi untuk pertimbangannya, enakan kerja di Genba apa enakan kerja di lapangan? Ya itu pilih teman-teman ya, pilih masing-masing lah ya. Oke dulur, ki wayai Bali ya, ki 17.01 nyong wis metu kang pabrik ya lur ya. Walaupun ya belakangan sing absen. Ya. Absen ya, ngantri absen. Tapi nyong absen di hitan. Ya kan. Alhamdulillah lur. Jadi untuk pembagian waktu, kalau teman-teman misalnya ke Jepangnya kerjanya di pabrik, itu sangat banyak sekali waktunya ya lur ya. Duh sorry apa ini gue kedai. Waktunya sangat banyak ya lur ya. Jadi maghrib isya itu di rumah. Nah itulah pentingnya teman-teman nanti kalau misalnya mau berangkat ke Jepang, milih job tuh pentingnya itu. Biar nanti mungkin kalau teman-teman yang khawatir, aku khawatir nih nanti di Jepang sholat 5 waktu, walaupun kita nggak tahu nanti misalnya di Jepangnya akan seperti apa, tapi paling enggak minimalisir gitu ya waktu juga. Enaknya kalau kerja di pabrik tuh ya berangkat ya nggak terlalu pagi, terus pulang ya tepat waktu, sehat lah, maksudnya saat itu jam ya normal gitu. Kalau nggak ada lembur ya jam 5 pulang udah. Hari biasa ya jam 8 baru mulai kerja. Oke dulur, mungkin hanya itu saja informasi yang saya bisa berikan buat teman-teman
Ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Kalau mungkin untuk detail-detailnya tentang keadaan bagaimana di Jepang itu mungkin video dari senior-senior yang udah lebih lama di Jepang mungkin lebih tahu. Kalau misalnya video saya kurang jelas, coba teman-teman berkomentar di salah satu video teman-teman yang udah sangat senior di Jepang ya. Karena saya juga di sini masih baru, jadi untuk pengetahuan belum terlalu banyak pengetahuan tentang Jepang. Ya karena kesininya di kampung juga, saya jarang kemana-mana lur. Apalagi saya seorang bapak-bapak ya, pulang ya pasti langsung nelfon anaknya, keluarga ya kan, istirahat udah. Apalagi di kampung kan, kemana-mana jauh, ke stasiun aja jauh, ke kota jauh. Paling kalau ada liburan panjang yang misalnya kayak Golden Week, musim natsu, musim perhiburan musim dingin gitu, baru bisa pergi ya. Itu juga kalau ada uangnya lur. Soalnya di sini ke Tokyo aja kalau mau naik kereta itu jauh, membutuhkan uang sekitar 1.500 yen lah, bolak-balik berarti 3.000 ya. Itu hanya waktu-waktu tertentu saja lah kalau mau main jauh tuh ya. Karena kalau kita setiap hari keluar ya boros lur. Setiap hari minggu keluar tuh boros di sininya. Akhirnya nanti nggak bisa nabung. Oke, matur suwun, sampai ketemu lagi ya lur ya di video selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.